Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi dan Wandi dari kelas ideologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang CCTV. Definisi sampling. Pengertian sampling adalah himpunan harga-harga statistik yang dihitung dari semua sampel random dari suatu populasi. Pengertian teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistik yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi. Statistik merupakan sekumpulan angka-angka yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau gejala. Dan ternyata parameter juga memiliki pengertian sekumpulan angka yang sama juga. Yang membedakannya, statistik menggunakan sampel sebagai data awalnya, sedangkan parameter menggunakan populasi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua kasus di mana objek kajiannya banyak menggunakan statistik. Kalau dia mengukur seluruh populasi dari objek kajian, maka yang digunakan tetaplah parameter. Pola kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Selain dari pengertian dan penggunaannya, statistik dan parameter juga mempunyai perbedaan pada simbol yang digunakan dalam perhitungannya. Simbol untuk statistik merupakan simbol yang berbentuk huruf alfabet, sedangkan simbol untuk parameter merupakan simbol yang berbentuk huruf Yunani. Teknik pengambilan sampling itu ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, multi-stage sampling. Kalau non-probability sampling yaitu purpose sampling, accidental sampling, quota sampling, snowball sampling, dan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel itu ada dua, random dan non-random. Kalau random, probability sampling. Kalau non-random, non-probability sampling. Random yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap individu atau elemen atau unit sampling yang membentuk populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, atau semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. Kalau non-random yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Tiap-tiap individu yang membentuk populasi tidak mempunyai hak sama sekali untuk dipilih. Probability sampling. Ada beberapa jenis teknik pengambilan sampel random. Satu itu simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terkecil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Dua, systematic random sampling. Sampling di mana pengambilan elemen pertama sebagai anggota yang dipilih secara acak, kemudian diikuti secara sistematik pada setiap jarak interval tertentu. Tiap nomor ke M dari titik tolak. Stratified random sampling. 3. Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dengan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelas. Setiap strata disebut stratum, diusahakan sehomogen mungkin untuk membedakan setiap stratum. Pembagian populasi ke dalam beberapa strata mode definisikan homogenitas yang lebih nyata di dalam setiap strata, heterogenitas yang nyata antara strata dalam populasi. Dalam stratified random sampling, setiap kelompok di dalam populasi yang dibagi untuk tujuan penelitian tersebut disebut sebagai stratum. Cluster random sampling keempat. Cluster random sampling digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah biasa digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik ini dapat dilihat dari tingkatan error samplingnya jika dibandingkan dengan pengambilan berdasarkan data strata, karena sangat sulit memperoleh cluster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan cluster yang lain di dalam populasi. Multi-stage sampling. Multi-stage sampling hampir sama dengan cluster sampling, tetapi melibatkan sampel terpilih dari setiap cluster yang dipilih daripada melibatkan semua unit yang terdapat dalam cluster. Dengan demikian, pengambilan sampel multi-stage sampling melibatkan sampel setidaknya minimal 2 tahap. Multi-stage sampling mengacu pada rencana sampling di mana pengambilan sampel dilakukan secara bertahap dengan menggunakan unit sampling yang lebih kecil dan lebih kecil pada setiap tahap. Dalam desain sampling 2 tahap,
sampel unit primer dipilih, kemudian sampel unit sekunder dipilih dari setiap unit primer dan seterusnya. Atau beberapa cluster dipilih menjadi sampel cluster, kemudian unit sampel dipilih dari unit cluster dengan sampel random. Clustering dapat dilakukan lebih dari satu tahap. Multi-stage sampling, sampel bertingkat banyak tahap untuk populasi besar menggunakan desain gabungan stratifikasi dan cluster. Contoh, suatu survei dilakukan untuk mengetahui cakupan imunisasi campak pada sekolah dasar di Kabupaten Cirebon. Ada juga teknik non-probability sampling, bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang nol, artinya pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti jamin, status, kuantitas, kesukarelawan, dan sebagainya. Ada beberapa metode non-probability sampling. 1. Kuota sampling. Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja. Misalnya di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60% dan perempuan 40%. Jika seorang peneliti ingin mewawancarai 30 orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi, maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang, sedangkan pegawai perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik pengambilan ke-30 sampel tidak dilakukan secara acak melainkan secara kebetulan saja. Kedua, ada accidental sampling. Jadi sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjagaan yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak. Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini hasilnya ternyata kurang objektif, jadi kurang. Ketiga, purposive or judgmental sampling. Sampling design jenis ini adalah metode penetapan sampel dengan cara menentukan target dengan kriteria dan tujuan tertentu dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya menggunakan pertimbangan pribadi berdasarkan kebutuhannya. Voluntary sampling. Teknik voluntary adalah teknik yang dilakukan jika satuan sampling dikumpulkan atas dasar sukarela. Sering digunakan dalam polling pendapat seperti yang banyak dilakukan oleh berbagai stasiun TV. Begitu juga dengan kuesioner yang dikirim via pos. Penggunaan teknik ini dapat menghasilkan respon yang bias jika dalam respon. Kelima, ada snowball sampling. Sampel diambil secara berantai mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi, hanya tahu satu atau dua orang berdasarkan penilaian biasa dijadikan sebagai sampel. Peneliti menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel, kemudian meminta subjek tersebut untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai kriteria sampel. Probabilitas adalah salah satu konsep dalam matematika yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori probabilitas, kita mempelajari tentang kemungkinan terjadi suatu kejadian atau peristiwa. Teori probabilitas memberikan banyak manfaat karena banyak digunakan di berbagai bidang. Konsep ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti statistik, ekonomi, ilmu sosial, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Definisikan sebagai rasio jumlah hasil yang menguntungkan dengan jumlah total hasil dari suatu peristiwa. Untuk eksperimen yang memiliki jumlah hasil n, jumlah hasil yang menguntungkan dapat dilambangkan dengan x. Rumus untuk menghitung probabilitas suatu kejadian adalah sebagai berikut. Probabilitas sama dengan hasil yang menguntungkan atau hasil total. Pada tingkat dasar, probabilitas dapat dianggap sebagai angka antara 0 dan 1, inklusif yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas 0 berarti peristiwa itu tidak mungkin, sedangkan probabilitas 1 berarti peristiwa itu pasti. Jenis probabilitas itu ada 4. 1. Probabilitas klasik. Probabilitas klasik sering disebut sebagai priori atau probabilitas teoritis, menyatakan bahwa dalam percobaan di mana terdapat B kemungkinan hasil yang sama dan peristiwa X memiliki tepat A dari hasil ini, maka probabilitas X adalah A per B atau P X atau sama dengan A per B. Probabilitas empiris. Probabilitas empiris atau perspektif eksperimental mengevaluasi probabilitas melalui eksperimen pemikiran. Misalnya, jika ada berbobot dilempar sehingga kita tidak tahu sisi mana yang memiliki bobot, maka kita bisa mendapatkan ide untuk probabilitas
setiap hasil dan menggulirkan dadu beberapa kali dan menghitung proporsi kali dadu tersebut. 3. Probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif menganggap keyakinan individu sendiri tentang suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya, probabilitas tim tertentu memenangkan pertandingan sepak bola berdasarkan pendapat penggemar lebih bergantung pada keyakinan dan perasaan mereka sendiri dan bukan pada perhitungan matematis formal. 4. Probabilitas aksiomatik. Dalam probabilitas aksiomatik, sekumpulan aturan atau aksioma oleh Kolmogorov diterapkan pada semua tipe. Peluang terjadinya atau tidak dapat terjadinya suatu peristiwa dapat dihitung dengan penerapan aksioma-aksioma ini diberikan sebagai probabilitas terkecil yang mungkin adalah 0 dan yang terbesar adalah 1. Suatu kejadian yang pasti mempunyai peluang sama dengan 1. Setiap dua peristiwa yang saling lepas tidak dapat terjadi secara bersamaan, sedangkan penyatuan peristiwa mengatakan hanya satu dari peristiwa tersebut yang dapat terjadi. Ada distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang atau kemungkinan dari sekumpulan variabel sebagai pengganti frekuensinya. Untuk mengaplikasikan probabilitas dalam statistik, yaitu dengan memperkirakan terjadinya peluang atau kemungkinan yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa kondisi. Di sisi lain, apabila keseluruhan probabilitas dari suatu kemungkinan outcome yang terjadi, maka seluruh kemungkinan peristiwa tersebut akan membentuk suatu distribusi tersebut. Fungsi distribusi probabilitas. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang memberikan nilai probabilitas terhadap setiap peristiwa yang dijadikan sebuah penelitian. Distribusi ini memberikan hubungan dengan probabilitas untuk sebuah nilai yang diambil dari variabel acak, yang kemudian difungsikan untuk menentukan variabel acak discrete. Distribusi ini memiliki konsep fundamental dalam statistik yang digunakan pada tingkat teoritis maupun praktis. Berikut beberapa penggunaan fungsi praktis. 1. Digunakan untuk menghitung interval. 2. Digunakan untuk data univariat. 3. Digunakan sebagai interval statistik dan uji hipotesis yang seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tersebut. Ciri distribusi probabilitas. 1. Probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai 1. 2. Probabilitas memiliki hasil yang mana hasilnya didapat dari kejadian yang tidak dapat terikat antara kejadian satu dengan yang lainnya. 3. Probabilitas memiliki daftar hasil yang lebih lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian adalah 1. Karakteristiknya. 1. Kurva berbentuk genta atau lonceng. Karakteristik pertama yaitu memiliki kurva yang berbentuk genta atau lonceng, yang artinya memiliki satu puncak yang letaknya di tengah. 2. Kurva berbentuk kurva simetris. Karakter kedua ini yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. 3. Kurva menurun kedua arah. Karakteristik ketiga yaitu distribusi probabilitas memiliki kurva yang menurun di kedua arah, ke arah kanan untuk nilai positif sampai tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif sampai tak terhingga. 4. Mendatar. Karakteristik keempat yaitu jika luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar, maka sama dengan memiliki nilai 1. Mungkin dicukupkan saja untuk penjelasan materi sesi ke-7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.